Halo, selamat datang di podcast Jeng Bela, sebuah podcast yang akan membahas tentang pengembangan diri, divinasi, relationship, peruntungan, dan segala macam yang berkaitan dengan ramal-meramal, nasib, dan banyak lagi. Podcast pertama ini kita akan membahas tentang takdir. Ya, banyak orang yang sering mempertanyakan tentang kenapa sih orang itu lebih beruntung dari saya? Kenapa sih dia lebih kaya dari saya? Dia nikah duluan, karirnya lebih sukses, sedangkan saya tidak. Tapi nggak lengkap kalau saya ngomong rasanya. Kita langsung saja panggil Jeng Bela. Hai Kak Gun, apa kabar hari ini? Hai, kabar luar biasa dong, luar biasa dong. Kabar Kak Gun hari ini sangat luar biasa. Hari ini atau di podcast ini kita akan membahas tentang takdir dan nasib. Banyak sih yang bertanya sama saya, bisa nggak sih yang namanya takdir itu dirubah? Menurut saya nggak bisa. Tetapi kalau ada pertanyaan, bisa nggak sih nasib saya dirubah? Bisa banget. Semua orang berhak dan bisa sekali untuk merubah nasibnya. Seperti tadi Kak Gun bilang, kenapa sih orang ini lebih sukses daripada saya padahal dia lebih muda? Atau kenapa sih dia lebih kaya daripada saya padahal dia dulu bukan siapa-siapa? Sementara saya bekerja duluan dan saya memulai bisnis saya duluan. Atau ada pertanyaan yang lain lagi seperti kenapa sih saya belum menemukan jodoh saya sementara teman saya bahkan yang lebih muda dari saya itu sudah menikah duluan dan sekarang sudah punya anak. Pertanyaan kayak gini nih sering banget ya muncul kepada saya. Nah, saya akan sedikit jelaskan di sini faktor yang menentukan peruntungan hidup kita. Jadi nih Kak Gun, yang pertama itu dalam falsafat Tiongkok ada 3 hal yang menentukan kehidupan seseorang atau peruntungan seseorang. Oke, 3 hal ya. Betul, 3 hal. Nah, yang pertama adalah Tian. Apa itu Tian? Tian ini adalah faktor langit. Nah, faktor langit ini yang sering saya bilang takdir ya. Jadi sesuatu yang nggak bisa dirubah. Oke, jadi orang lahir dengan anugerah ini ya. Betul. Misalkan apa nih? Misalkan begini jadi faktor Tian ini atau faktor langit ini dibagi menjadi 2, yaitu adalah Ming. Ming ini adalah nasib seseorang atau takdir seseorang yang sudah menjadi ketentuan dan tidak bisa diubah. Contohnya apa nih? Contohnya kita lahir dari orang tua mana? Kita lahir berjenis kelamin apa? Dan kita lahir di negara apa? Tentu saja itu udah nggak bisa dirubah kan? Oke. Tapi kalau Min itu kemarin ada yang di TV itu, terus dia masuk penjara itu loh. Yang sering jadi kontroversi, jakunnya kelihatan. Oke. Itu kan sesuatu yang gini, yang kita sebut Ming itu ya ketika kita lahir. Kalau kemudian dia merubah jenis kelaminnya dengan operasi dan lain-lain, itu namanya bukan lagi faktor Ming ya. Bukan lagi faktor yang ditentukan oleh langit. Jadi itu sudah pilihan dari manusianya. Terus yang kedua nih apa? Dari faktor langit ini yang kedua itu disebut Yun. Yun. Yes, betul. Apa itu Yun? Yun ini adalah keberuntungan seseorang yang terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Yun ini dapat diprediksi dengan menganalisa waktu lahir seseorang menggunakan beberapa metode atau rumus-rumus tertentu seperti Pace, seperti Chou kalau dalam masyarakat Tiongkok ya atau falsafat Tiongkok. Tetapi ada juga yang kita sebut dengan horoskop atau zodiak, perbintangan itu ya, Aquarius dan sebagainya. Bisa juga dianalisa dengan yang namanya numerologi.
Numerologi itu menganalisa tanggal lahir seseorang Oke. dan menemukan angka-angka di situ. Kemudian kita bisa memprediksi karakter dan peruntungan seseorang juga dari tanggal lahir tersebut. Oke. Pak Ce itu bukannya suaminya Bu Ce itu ya? Iya kali ya, Pak Ce suaminya Bu Ce kali ya. Oke. Dan yang kedua nih, atau yang sudah termasuk nasib itu apa sih gitu ya? Nasib ya. Betul. Jadi beda ya sama takdir ya. Betul. Kalau takdir tadi memang nggak bisa dirubah, tetapi kalau yang namanya nasib masih bisa kita rubah dengan usaha tentunya ya. Gitu. Oke, elemen-elemen dari nasib ini nih kalau dari falsafah Tiongkok apa Oke. nih? Apa aja nih? Tadi kan kita sudah bilang bahwa ada 3 faktor inti yang menentukan keberuntungan manusia. Yang pertama tadi adalah faktor Tian. Tian ini dibagi menjadi 2 tadi ya. Ada Ming, yaitu faktor langit yang menentukan tadi kita lahir di mana, orang tua mana, berjenis kelamin apa itu. Dan yang kedua adalah Yun, dari faktor berjalannya waktu. Jadi peruntungan orang tiap tahun itu pasti berubah-ubah, nggak usah tiap tahun, tiap hari aja berubah-ubah gitu ya. Nah, yang kedua adalah faktor T atau tempat tinggal. Oh, oke, berarti tempat tinggal juga sangat mempengaruhi ya ternyata. Pengaruh sekali. Jadi tempat tinggal ini kan kita bilang Gun atau Kak Gun yang lahir dengan tanggal lahir yang sama, tetapi dia tinggal di Jogja atau di Jakarta atau di Bandung, pasti peruntungannya beda dong. Oke. Nah, faktor T tadi ini yang sering kita atur dengan feng shui. Feng shui tempat tinggal ya. Jadi feng shui itu kan adalah cara menata lingkungan atau tempat tinggal seseorang untuk mempengaruhi peruntungan hidup seseorang. Jadi sebenarnya feng shui sendiri itu menyelaraskan lingkungan tempat tinggal kita dengan diri kita. Oh, oke. Jadi tujuan Feng Shui sebenarnya adalah penyelarasan ya. Yes, betul, penyelarasan diri kita dengan lingkungan ya, dengan alam di sekitar kita gitu. Jadi ini kan bisa kita atur ya, maksudnya bisa kita usahakan. Jadi ini masuk ke dalam nasib. Oke. Gitu. Jadi nasib kita itu tergantung juga kita tinggal di mana, lingkungan kita seperti apa. Ya tadi salah satunya adalah dengan feng shui tempat tinggal tadi. Dan yang terakhir faktor nasib itu adalah yang mempengaruhi nasib kita adalah Ren. Ren itu manusianya. Manusianya ya. Betul, Ren itu manusia. Jadi manusia ini pun tadi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah Taute. Taute, apa itu Taute? Taute sendiri sih artinya moral. Wow. Oke. Jadi moral juga berpengaruh pada nasib seseorang ya ternyata. Berpengaruh sekali. Bayangkan Kak Gun, kalau Kak Gun banyak berbuat karma buruk, kira-kira apa yang akan terjadi itu di masa depan? Iya, pasti buruk juga sih. Betul, buruk juga. Kalau kita menjahati orang, suatu saat itu akan kembali ke diri kita kan, betul nggak? Ya. Jadi koruptor itu sangat mengerikan ya, berarti karmanya ya. Itu kan ribuan orang tuh. Betul sekali, kita tinggal tunggu aja kan gitu. Setiap orang pasti akan menuai karmanya. Oke. Nah ini yang kedua nih, apa nih? Oke. Yang kedua itu tusu. Apa? Tusu. Ya. Oke. Tusu itu adalah sebenarnya artian yang sungguhnya adalah membaca. Membaca dalam artian masyarakat modern sekarang itu usaha dan pendidikan. Usaha dan pendidikan. Jadi pendidikan juga penting sekali ya ternyata. Betul. Meskipun pendidikan tidak harus selalu dari pendidikan formal ya. Oh ya, oke. Ada banyak lah jenis pendidikan. Betul sekali, ada banyak sekali termasuk pengalaman. Nah, tusu ini adalah usaha-usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh hidup yang lebih baik. Jadi seseorang dengan peruntungan yang sangat baik pun kalau ternyata dia tidak melakukan atau tidak take action lah ya, kita bilang tidak mengambilnya dan tidak memanfaatkannya sebaik mungkin, maka hasilnya pun tidak akan terlalu baik. Oke. Jadi kalau misalkan kayak Raja Inggris gitu anaknya gitu, itu gimana tuh?
Maksudnya gimana nih? Raja Iya kan? Inggris gimana nih? Ya kan nggak perlu usaha tuh. Gimana dong? Enggak dong, gini. Tadi kan ada beberapa faktor yang pengaruhi ya. Tadi kita bilang pangeran itu tuh, Ya, itu yang akhirnya memilih untuk hidup mandiri ya. meninggalkan. Betul, hidup mandiri. Tapi kan kita tidak bisa menolak atau menghindari bahwa dia lahir dari keluarga yang itu. Ya. Yang kaya raya itu. Mhm. Itu kan tetap mempengaruhi dong kehidupannya selama sekian lama. Oke. Ya, sampai akhirnya ketika dia memutuskan untuk melepaskan diri dari atau hidup mandiri dan melepaskan diri dari Status tersebut ya. betul status tersebut gitu. Nah, ketika dia mengambil keputusan tersebut itu namanya dia merubah nasib. Jadi faktor yang terakhir tadi ya. Apa Ya. tadi namanya? Betul, namanya tusu. Tusu. Ya. Jadi tusu ini atau usaha yang dilakukan seseorang atau pendidikan yang dilakukan seseorang ini harus dimaksimalkan ya. Contohnya yang sudah-sudah nih. Tadi pertanyaan tadi, kapan sih saya kaya raya? Gitu ya. Tadi kaya raya ini kan juga butuh usaha. Oke. Oke, butuh pengalaman Mhm. untuk menggapainya. Memang yang namanya timing atau waktu kita bilang gak semua orang sama. Ada waktu-waktunya orang itu sukses, Oke. orang itu harus kita bilang Istirahat harus, ya. ya betul, istirahat. Jadi ya semua orang nggak sama. Kalau Anda melihat mungkin orang lain itu menikah lebih dulu dan punya keluarga lebih dulu, sementara Anda sendiri masih jomblo, ada banyak hal yang harus kita analisa. Satu, apakah memang sudah waktunya Anda menemukan pasangan atau menikah? Oke, timing ya. Betul. Yang kedua, usaha apa yang sudah dilakukan untuk mendapatkan jodoh? Oke. Kan nggak mungkin nih, meskipun timingnya sudah bagus, Anda akan mendapatkan jodoh dalam waktu dekat. Tapi kalau orangnya cuma diem di kamar, nggak keluar rumah, nggak bergaul, kira-kira jodoh itu kan nggak mungkin ya datang dari langit tiba-tiba blak di depan kita, kan nggak mungkin. Betul Dari nggak? orang tua sih mungkin. Bisa jadi dijodohin ya. Jadi ada beberapa kisah nih yang beberapa orang yang sempat dijodohin gitu ya. Itu mungkin, tapi kan nggak akan muncul begitu saja. Ya. Untuk ketika dijodohkan pun butuh effort tertentu kan. Ya. Ya, kira-kira begitu. Oh, oke. Jadi setiap orang tuh memiliki timing masing-masing gitu ya. Yes. Apakah itu termasuk di sio-sio itu ya? Iya, betul sekali. Jadi timing atau yun tadi atau faktor keberuntungan yang namanya yun tadi. Jadi peruntungan seseorang yang terjadi seiring dengan berjalannya waktu itu memang bisa dianalisa dengan salah satunya shio. Oke. Mungkin akan seru nih ketika kita akan bahas di episode berikutnya tentang sio-sio apa sih yang beruntung di 2020. Iya, Gimana betul sekali. Oke ya. Jadi next kita di podcast selanjutnya kita akan membahas tentang 4 sio yang paling beruntung di tahun 2020. Wow, menarik sekali. Harus Oke. disimak ya. Oh, pasti dong. Jangan lupa follow podcast kita atau subscribe. Tunggu episode-episode berikutnya. Kita simak quotes dari Jeng Bella. Oke, kalian harus ingat untuk menggapai sebuah keberuntungan itu kalian harus menjadi right man, right time, and the right place. Ketiga hal ini mempengaruhi. Satu, siapkan diri kita. Tunggu timing yang tepat. Yang terakhir adalah cari tempat yang tepat untuk take action. Oke, luar biasa sekali. Quotes tadi mengakhiri episode kita kali ini. Jangan lupa simak terus episode berikutnya. Saya Gun Abraham. Dan saya Jeng Bella. See you next See time. you, bye.